Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Bapak dosen, yaitu Bapak Fikri Farhin, perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful dari Prodi PAI. Di sini langsung saja saya akan menerangkan materi, yaitu tentang menggali keutamaan Al-Quran, yaitu yang berisi pondasi ajaran yang menyatukan seluruh umat. Untuk yang pertama, Al-Quran. Jadi Al-Quran itu ialah kitab suci yang dimiliki oleh orang Islam atau bisa disebut dengan orang yang beragama Islam, yang diyakini sebagai wahyu yang mana ini langsung dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari Tuhan, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Quran ini memiliki posisi yang sangat istimewa dan berperan penting dalam setiap aspek kehidupan seseorang, terutama seorang muslim. Jadi Al-Quran ini bukan hanya sekedar bacaan ritual, tetapi juga merupakan sumber ilmu pengetahuan, hidayah, dan inspirasi yang tak ternilai harganya. Yang pertama, Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah sumber hidayah yang utama bagi umat manusia. Ini untuk yang pertama, yang berdasarkan dari sumber jurnal Wismanto, itu pendidikan keimanan dalam Al-Quran. Dan Al-Quran ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi petunjuk ini mencakup berbagai aspek kehidupan, itu mulai dari aspek spiritual, moral, sosial, hingga hukum-hukum yang mengatur interaksi manusia dengan sesamanya dan dengan alam semesta. Untuk yang kedua, yaitu Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi keindahan bahasa dalam maknanya ini, serta itu konsisten pesan dan juga kesannya yang disampaikan di dalamnya menunjukkan bahwa Al-Quran itu bukanlah hasil karya manusia, melainkan wahyu ilahi yang sangat sempurna. Terus selain itu, membaca Al-Quran ini mendatangkan pahala yang sangat besar. Setiap huruf dibaca dari Al-Quran itu yang akan dibahas dengan 10 yaitu akan dibalas dengan 10 kebaikan. Jadi pada intinya, satu huruf kita contohnya membaca A, kita membaca huruf A ataupun Ba atau Aba gitu aja, maka kita itu pahalanya itu dihitung dengan 20 pahala. Kenapa? Karena membaca dua huruf gitu. Jadi dengan inilah ada salah satu keutamaan yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menghargai setiap usaha hambanya dalam pendekatan diri kepadanya, yaitu bisa yang di sini melalui Al-Quran, yaitu bisa dengan cara membaca, memahami, dan juga mengamalkan ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Jadi pada intinya Al-Quran itu adalah bentuk ibadah yang akan mendekatkan seseorang muslim kepada Robnya, yang menambah keberkahan dalam hidupnya. Sebab itu Al-Quran itu juga membawa keimanan dan ketenangan jiwa, itu bagi siapa saja yang membaca, dan juga hati yang ikhlas dan penuh penghayatan. Karena di dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd yaitu ayat 28, Allah SWT berfirman bahwa yang mengingat Allah hati akan menjadi tentram. Contohnya
itu dengan membaca dan merenungkan ayat-ayat Al-Quran. Dan salah satu cara terbaik untuk mencapai ketenangan batin. Dan Al-Quran ini juga memberi pandangan hidup yang lengkap dan juga komparatif. Jadi ajarannya yang berada di dalam Al-Quran ini mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Itu termasuk etika, moral, dan juga hukum sosial dan juga bahkan ekonomi. Jadi keutamaan lain dari Al-Quran ini yaitu adalah kemampuan untuk mengukur umat Islam di seluruh dunia. Jadi meskipun umat Islam itu berasal dari latar belakang kebudayaan bahasa dan etnis yang berbeda. Dan juga Al-Quran itu adalah salah satu kitab yang dibaca dan dilafalkan dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Arab. Jadi pada ini Al-Quran adalah anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada umat manusia sebagai sumber hidayah, ilmu, dan juga kedamaian. Terus ketika membaca, karena membaca itu merupakan kegiatan yang dilakukan seorang pembaca untuk menganalisis isi teks apabila dalam teks. Kalau di sini kan Al-Quran, maka membaca dalam isi Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran itu merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad serta wahyu Al-Quran yang merupakan kitab lengkap dari kitab lainnya, ya diantaranya kitab Allah SWT itu hanya Al-Quran saja yang dianggap benar gitu. Jadi Al-Quran secara harfiah itu berarti pembacaan yang sempurna, ya. Sedangkan menurut Quraisy Shihab itu Al-Quran itu merupakan nama yang sangat cocok dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada makna lain bahwa Al-Quran itu merupakan mukjizat terbesar berupa firman Allah Subhanahu wa taala. Terus makna Al-Quran. Jadi makna Al-Quran itu adalah hikmah Allah yang tiada taranya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi dan juga rasul, dengan perantara malaikat Jibril, dan tertulis dalam mushaf terakhir yang diturunkan kepada kita, yaitu para mutawwir. Di Al-Quran ini adalah pena Allah Subhanahu wa taala yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi dan ditulis dalam mushaf, yaitu dalam Al-Quran. Mushaf itu adalah lembaran ayat suci Al-Quran, itu dinamakan dengan mushaf. Yang kedua, hadis. Jadi dilihat dari pendekatan kebahasaan, di sini berasal dari bahasa Arab yang kata hadas yaitu adalah yahdusu hadsan dengan banyak arti yang berbeda-beda. Jadi seperti itu. Terus keutamaan membaca Al-Quran. Jadi sebagai pedoman hidup dan hikmah, Al-Quran itu memberikan gambaran bahwa kitab ini merupakan pedoman hidup bagi umat manusia yang membaca dengan penuh pemahaman dan memberikan hikmah yang perlu untuk menghadapi berbagai aspek kehidupan. Jadi seperti itu. Terus keutamaan membaca Al-Quran dan hadis. Jadi menurut pembahasan, yaitu Umar bin Al-Qurran itu berdiri tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menurut khotbah Nabi Muhammad SAW bersabda, jadi sesungguhnya Allah telah meninggikan derajat umat dan merendahkannya dengan kitab ini, yaitu Al-Quran. Hadis riwayat Muslim 1934. Jadi manfaat membaca Al-Quran itu terutamanya didasarkan pada Al-Quran. Selain hal yang atas membaca Al-Quran, lebih banyak manfaatnya. Al-Quran menjadi syafaat dan juga penolong di hari kiamat.
Untuk yang kedua, Al-Quran itu orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran itu merupakan sebaik-baiknya manusia. Yang ketiga, itu adapun orang-orang yang mengetahui cara membaca Al-Quran, maka mereka itu akan berada di sisi malaikatnya. Yang keempat, yaitu bagi yang belum bisa membaca dan menyelesaikan Al-Quran, jangan bersedih karena Allah itu masih memberikan 2 pahala. Yang kelima atau yang terakhir, yaitu Al-Quran itu dapat meninggikan status kita di mata Allah, atau biasa disebut dengan derajat. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, maka derajat kita akan lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu apa yang dapat saya sampaikan. Kalau lebih nyaman, maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.